Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada materi yang lalu, yaitu gerak lurus berupa beraturan. Kemudian aplikasinya adalah gerak jatuh bebas. Kemudian yang sekarang ini kita akan menghitung percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan benda jatuh bebas. Jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti kita akan menghitung berapa besar percepatan gravitasi bumi yang ada di Fajrul Karim ya. Sebelumnya coba kalian simak video dari aplikasi atau contoh pengaruh gravitasi pada berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas. Benda bermassa yang jatuh akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan akan mengalami percepatan. Perhatikan guys, saya memiliki kentang. Nih guys, ini lebih besar daripada kentang kecil ini guys. Masanya ini 3 kalinya daripada yang kecil ini guys. Sekarang kita jatuhkan. Jika ini saya jatuhkan bersamaan guys, kira-kira mana yang lebih duluan guys? Guys, ternyata benda bermassa ini jika kita jatuhkan pada posisi dan waktu yang bersamaan, maka jatuh di bawah dengan posisi dan waktu juga yang bersamaan. Ini gokil guys. Ternyata percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda. Sekarang guys, saya punya ini guys, lingki. Ini adalah pegas dari besi ya guys. Ini menarik guys. Jika ini saya lepas, apa yang terjadi guys? Apakah ujung sana akan jatuh duluan atau seperti apa? Oke. Wow, guys, ternyata selingki bagian bawah berhenti guys. Tidak jatuh bersamaan seperti ini meregang guys. Apa yang terjadi? Ini gokil guys. Setiap massa dari selingki ini guys dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan memiliki gaya berat ke arah bawah. Tetapi bagian bawah sini guys mengalami gaya ke atas dari pegas ini guys. Besarnya adalah minus kx. Itu adalah gaya dari pengaruh pegas yang meregang ini guys. Arahnya ke atas guys. Jadi ketika dia terjatuh, maka dia akan mencari titik setimbangnya dan terjatuh bersamaan. Saya akan mencari titik pusat gravitasinya guys. Kira-kira ada di 1/4 bagian selingki ini guys. Sekarang selingki bagian bawah saya kasih beban bermassa, kentang lagi guys. Oke guys, kita jatuhkan. Perhatikan gerakan dari kentang ini guys. Apakah dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sama seperti kentang ketika jatuh dengan kentang yang besar tadi guys?
Ya, selanjutnya kalau kita lihat gambar ini, jadi beberapa orang di beberapa belahan bumi, kita bisa melihat ketika menjatuhkan benda, kemana arah bendanya? Kemana arah jatuhnya benda? Ya, jadi ke bawah ya, atau lebih tepatnya adalah ke pusat bumi. Coba kalian perhatikan ini ya. Jadi ini arahnya menuju ke pusat bumi. Begitu pula ini. Kemudian begitu pula ini arahnya adalah ke pusat bumi. Kemudian bagaimana cara menghitung besar gaya gravitasi bumi, yaitu dengan menggunakan konsep benda jatuh bebas. Jadi jatuh bebas ini V0-nya adalah 0, kemudian gravitasinya adalah G. Jadi persamaannya, persamaan GLBB adalah ini. Sehingga untuk benda jatuh bebas, ketika V0-nya kita gantikan dengan 0, hanya dengan G, hasilnya apa? Ya, betul nih ya. Jadi persamaannya adalah, jadi yang pertama, VT sama dengan G kalikan T. Kemudian H sama dengan setengah G T kuadrat. Jadi ini karena ini nilainya 0 ya. Jadi 0 kalikan berapapun hasilnya 0. Begitu pula yang ketiga, VT kuadrat sama dengan 2G H. Jadi ini persamaan pada benda jatuh bebas. Ya. Sekarang kita akan menggunakan persamaan ini untuk menghitung besar gravitasi. Sambil contoh ini ya. Jadi kalian misalkan membuat sebuah benda, misalkan masanya adalah M, M-nya misalkan 2 kg. Kemudian kalian berada di lantai 2, misalkan di atap ketinggiannya 20 meter nih ya. Kemudian kalian jatuhkan. Kemudian ketika dijatuhkan, ternyata memerlukan waktu 2 detik. Jadi 2 detik sampai di dasar. Maka berapa besarnya gravitasi bumi? Jadi di sini besaran yang diketahui adalah apa? Yang pertama adalah G, kemudian yang kedua adalah T. Ya. Yang diketahui adalah H, ketinggiannya 20 meter, kemudian waktunya adalah 2, berapa G-nya? Jadi kita menggunakan persamaan yang di atas tadi. Ini ya, jadi H sama dengan setengah G T kuadrat. Hanya berapa? Jadi kita masukkan ini hanya adalah 20 sama dengan setengah G-nya yang kita cari, T-nya 2. 2 kuadrat itu ya. Sehingga 20 sama dengan 2 kuadrat berapa ini? 2 kuadrat 4 kalikan setengah. 4 kalikan setengah berapa? 2 kalikan G. Sehingga G sama dengan 20/2. G sama dengan 10. Satuannya meter per detik kuadrat. Jadi ini adalah cara mencari gravitasi bumi ya. Jadi caranya adalah kita menentukan ketika benda akan dijatuhkan, kalian hitung tingginya berapa. Ketika kalian jatuhkan sampai tanah, waktunya berapa. Ketika hanya tahu, T-nya tahu, kalian bisa menghitung besar gravitasi bumi. Ya, itu ya. Jadi nanti setelah ini kalian lakukan percobaan untuk menghitung berapa besar gaya gravitasi bumi di Fajrul Kalim. Kemudian selanjutnya Kak Asa juga akan memberikan tugas ini ya. Jadi kalian kerjakan ini. Ada 3 soal. Ini tugas yang kedua. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan di nomor ini ya. Ke WA ini. Kemudian juga tugas yang pertama kemarin yang belum mengumpulkan,
Jadi ini tugas pertama. Yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Ya. Saya kira itu dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.